Kalau Anda selalu terlihat kuat, jangan-jangan Anda selama ini belum pernah benar-benar istirahat secara mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Di video ini kita akan membahas apakah Anda merasa capek jadi kuat terus? Ini tanda mental kalau Anda butuh istirahat. Kadang tanda yang paling berbahaya bukan saat Anda menangis, tapi saat Anda sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Udah dok, saya mah hidup jalanin aja. Saya udah nggak ada kepikiran, saya nggak kepengen apa-apa. Ya gitulah, nggak ada perasaan lagi. Pengen tahu apa aja tanda-tandanya? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah berapa lama lagi sih Anda mau pura-pura kuat? Ya, tubuh mungkin merasa diam aja, ya, tapi pikiran sebenarnya sudah teriak sejak lama, ya, bukan kerja keras. Ya, burnout itu terjadi karena kita terus memaksa diri menjadi kuat, menjadi pahlawan, ya, jadi andalan untuk keluarga, andalan untuk anak-anak, andalan untuk pasangan, andalan di kantor dan seterusnya, ya. Nah, kalau kekuatan Anda kuat terus tapi tanpa istirahat fisik dan tanpa istirahat mental, mungkin fisik Anda istirahat lah, tidur lah, atau liburan. Tapi otaknya jalan terus, ya, mentalnya kerja terus, ya, lama-lama hancur juga. Namanya tenaga mental. Jadi mental itu bukan mesin. Sama seperti tubuh Anda, mental tidak dirancang untuk bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa berhenti, nggak gitu ya. Tidak ada yang namanya ketahanan tanpa jeda. Kerusakan itu pasti terjadi ya, tanpa sadar, pelan-pelan, kalau Anda pakai terus gitu ya. Nah, yang namanya disebut paradoks kekuatan. Orang yang paling kuat atau ingin terlihat kuat, justru yang paling sering tumbang. Ya, misalnya fisiknya tiba-tiba ya sakit, tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba stroke, tiba-tiba apa gitu, karena tidak pernah mengaku bahwa dirinya capek, tidak pernah mengaku bahwa dirinya lemah. Ya, merasa tidak butuh istirahat lah, oh ya, saya mah jalanin hidup udah gini aja lah, apa inilah, nanti gimana gitu ya, pokoknya saya mah nah, karena tidak ada lagi rasa bahagia di dirinya, ya. Tanda mentalnya apa aja sih kalau kita udah kehabisan energi mental? Satu, bangun tidur udah capek, padahal belum ngapa-ngapain gitu ya, "Aduh capek lah, aduh kerja lagi, ya udah yang penting saya jalanin lagi aja, aduh ini lagi, anak-anak lagi, ya, aduh pasangan lagi, aduh orang tua lagi, aduh mertua lagi, ya udahlah." Tapi baru bangun aja udah capek gitu ya. Yang kedua, kehilangan minat pada hal yang dulu membuat Anda semangat. Misalkan dulu Anda suka misalkan makan apa ya, terus sekarang makan itu juga udah nggak nikmat lagi ya. Mungkin karena capek gitu ya, capek fisik, capek pikiran. Atau fisiknya sebenarnya masih oke, tapi pikirannya tadi ya, begitu pikirannya merasa capek, apa yang tadinya nikmat jadi nggak nikmat lagi. Misalkan makan tadi ya, atau misalkan Anda biasa suka nyanyi, kalau nyanyi nggak enak lagi nih, nggak nikmat lagi. Atau emosi gampang meledak, ya kita sering lihat di jalan lah ya, padahal masalahnya kecil, marahnya luar biasa, ya sampai bisa mukul orang, sampai bisa bunuh orang, sampai bisa ya ngajak berantem di jalan. Nah itu orang-orang yang kecapean sebenarnya secara mental. Ya mungkin kalau Anda sudah merasakan seperti itu juga, misalkan anak Anda ngomong apa, terus Anda marahnya berlebihan, atau pasangan bicara apa yang Anda sakit hati, kemudian Anda marah sangat hebat, padahal masalahnya mungkin sepele, mungkin lupa matiin lampu, mungkin lupa, matiin TV dan segala macam. Ya tapi emosinya melebihi dari yang sewajarnya. Atau tubuh sering sakit ya, sering batuk pilek, tapi atau berdebar-debar, atau yang kita sering sebut sebagai psikosomatik. Karena waktu diperiksa secara medis hasilnya normal, nyeri dada nih, periksa EKG, nggak ada apa-apa, normal, ya. Terus, GERD berulang-ulang, atau diare berulang-ulang, atau sakit batuk pilek, tapi sering berulang-ulang nggak sembuh-sembuh, pusing, ya migrain, tapi begitu cek ke dokter nggak ada apa-apa, nggak masalah ya, suruh pulang lagi dikasih obat dikit, ya nggak ada masalah Pak, gitu ya, atau nggak ada masalah Bu. Atau Anda susah fokus, misalkan Anda baca satu paragraf ulang lagi, baca satu paragraf ulang lagi, atau mendengar video ini, ngomong apa sih ini dokter Luli ini nggak jelas gitu ya. Aduh, saya tadi udah sampai mana ya? Ya, karena pikirannya jalan sendiri kadang-kadang. Ya, atau nggak bisa diem, selalu ingin mengerjakan sesuatu supaya Anda nggak merasakan capek secara mental ya. Beres-beres lah, atau apalah, apa Anda kerjain sesuatu lah, ngeliat handphone, ada aja yang dikerjain.
ya. Misalkan Anda nonton video ini, scrolling komentar Anda scrolling atau lihat-lihat video lain, ya, Anda nggak bisa fokus gitu ya, atau ingin menghilang, tiba-tiba ingin menghilang dari semua orang, ya. Misalkan datang, "Dok, sebenarnya saya pengen ke pesantren 1 bulan aja." Ya, sebenarnya Anda capek secara mental tuh. Atau, "Dok, saya pengen kemana lah, ke Mekah 1 bulan," gitu, ya. Anda ingin menghilang dari semua orang. Sebenarnya Anda tuh nggak capek secara fisik, tapi secara mental. Nah, ini tanda-tandanya. Ya, ini bukan kelemahan, tapi ini alarm mental. Tanda-tanda kalau Anda capek secara mental. Nah, banyak yang ketika dalam keadaan seperti ini, ketika ditanya, "Oh, saya baik-baik aja, saya nggak ada stres, nggak ada pikiran." Ya, tapi bolak-balik ke dokter, bolak-balik ini diperiksa nggak ada apa-apa, atau Anda pengen ngilang, atau Anda nggak bisa diem ya, salah satu aja ada tanda-tanda itu sebenarnya Anda sedang menyembunyikan kecapean Anda, gitu. Kenapa begitu? Karena orang tua tuh paling sering menyembunyikan lelahnya karena takut dianggap ngerepotin atau membebani orang lain. Dan selalu berusaha ada untuk semua orang, ya, berusaha yang paling bisa diandalkan lah di kantor, paling bisa diandalin di keluarga, ya. Tapi lupa bahwa tidak ada orang yang ada untuk dia sendiri. Jadi dia selalu available untuk semua orang, tapi untuk dia sendiri dia enggak gitu ya. Tidak sayang sama dirinya sendiri, ya. Kekuatan tanpa ruang untuk menangis, ruang untuk bersandar, ruang untuk istirahat, itu seperti hidup tanpa oksigen, lama-lama capek, ya. Secara neuroscience buktikan bahwa otak kuat itu bukan otak yang tahan banting, bukan otak yang nggak bisa lemah gitu, dari baja, enggak, ya. Ada namanya amigdala. Amigdala itu kalau distimulasi terus-menerus, nyala terus-menerus, amigdala itu pusat rasa khawatir, takut, cemas, dan lain-lain, pusat emosi kita. Kalau dinyalain terus, stres terus, lama-lama daerah yang depan atau prefrontal cortex yang fungsinya untuk berpikir logis, berpikir sistematis, itu dia akan turun kemampuannya. Ya, jadi logikanya kurang, fokusnya turun, tadi nggak bisa fokus, terus gampang marah karena nggak ada kontrolnya, terus berlebihan, ya, terus nggak bisa diem gitu ya. Terus akhirnya dopamin dan serotoninnya turun. Dopamin dan serotonin itu adalah hormon atau neurotransmitter di otak yang membuat kita merasa bahagia, merasa senang, semangat, penting. Ya, kalau itu turun, kita capek rasanya. Ya, capek fisik, capek mental, malas ngapa-ngapain, tidak ada rasa bahagia lagi di dunia ini, mati rasa secara emosional. Apa yang tadinya membuat kita senang, makan, jalan-jalan, atau apa, nyanyi, atau itu sudah tidak seperti dulu lagi rasanya, berkurang jauh rasa bahagianya, senangnya. Nah, itu berarti adalah tanda-tanda otak yang kecapean, bukan otak yang rusak, tapi otaknya sudah kecapean, harus istirahat. Namanya strong people syndrome. Orang-orang yang seperti ini biasanya selalu mengiyakan semua permintaan. Ya, di kantor, di lingkungan, di keluarga, di mana-mana dia selalu hadir, selalu siap, paling sibuk, paling repot, paling bertanggung jawab, paling bisa diandelin, selalu jadi solusi keluarga, ya, keluarga besar, bahkan sampai semua dipikirin gitu. Selalu jadi tempat curhat buat orang lain, ya, mau itu tetangga, teman kantor, bawahan, ya, semua dilayanin sama dia. Kalau di kerjaan selalu jadi penopang tim, ya, yang gendong supaya jadi selesai, selalu menahan emosi sendiri, tapi pada akhirnya kehabisan bensin, tapi tetap nyetir, lama-lama bensinnya habis di tengah jalan, belum sempet diisi gitu. Nah, itu bahaya, gitu. Bahayanya apa? Nah, tanda-tandanya nih, kalau Anda harus stop segera, harus isi bensin dulu, yaitu merasa kosong, tidak ada lagi yang mengisi hati, kok hampa ya, semua terasa berat, bahkan hal yang sederhana jadi beban. Ya, aduh, capek lah. Males, pengen tidur, terus ini udah bahaya banget nih ya. Udah pengen melarikan diri dari kenyataan, terus pengen pergi tapi nggak tahu mau kemana. Kayak tadi, "Aduh, saya mau ke pesantren aja deh 1 bulan," atau "Saya pengen ke Mekah," atau "Saya pengen ke, eee, mana, ke Bethlehem 1 bulan," gitu ya, pengen mendekat ke Tuhan atau apa. Ya, tapi bingung juga, kadang-kadang nggak tahu mau kemana gitu, perasaan terperangkap. Nah, terus ngapa-ngapain nggak ada yang bikin senang ya.
anhedonia namanya, kehilangan kemampuan merasakan kebahagiaan ya. Terus nggak punya energi, capek secara fisik ataupun mental, pengen memulai sesuatu tapi nggak mampu, ya menunda-nunda kerjaan, makin lama makin banyak kerjaannya numpuk, nggak selesai, ya. Ini bukan malas, ini bukan lemah, ini mental yang sudah terlalu lama dipaksa untuk kuat, akhirnya kehabisan tenaga. Caranya gimana? Di-reset. Reset pertama regulate, ya. Regulate itu tarik napas, tenangkan diri, menurunkan tekanan sistem saraf, kemudian empty, E-nya empty, kosongin, tulis semua yang Anda pikirin, Anda bayangkan ya, kepalanya dikosongkan, ya jangan terlalu banyak beban. S-nya slow down, pelan aja, santai ya, pelan sedikit ya, nggak usah terlalu cemas, apa-apa pengen cepet, ya kadang-kadang tuh kalau konsultasi ke dokter aja pengennya cepet-cepet selesai gitu. Padahal dokternya juga baru sampai pada tahap mendengarkan, belum sampai tahap, apa yang harus dilakukan gitu. Pengennya cepet-cepet selesai, pengen cepet pulang gitu ya. Ya, slow down, pelan sedikit ya, dunia tidak akan runtuh. Ya, kerjaan harus beres karena tadi saking banyaknya yang dia kerjain, jadi, andalan untuk, kerjaan, andalan di rumah segala macam, terlalu banyak pikirannya yang, membebani gitu ya. Slow down, terus kayaknya exit dari stress cycle. Jadi Anda punya, misalkan lagi stres berat, keluar dulu, bergerak ya, olahraga, tarik napas, jalan kaki 10 menit untuk melepaskan hormon stres kalau lagi serangannya keluar, serangan cemas, serangan panik, overthinking, dan lain-lain. Yang terakhir T-nya, tend to yourself. Jadi baiklah sama diri sendiri. Ya, istirahat itu bukan kemewahan, itu bukan kemalasan, istirahat itu perawatan. Ya, kalau Anda punya mobil ya, yang masuk bengkel, masuk, pom bensin, isi bensin, itu bukan manja mobilnya ya, atau, apa, kemewahan, bukan, memang itu butuh ya, emang harus istirahat mobil. Itu aja Anda sayang sama mobil, sama motor. Tapi kalau sama diri sendiri, Anda nggak pernah ngasih istirahat. Jadi Anda bukan robot, tapi manusia yang sudah terlalu lama menahan beban sendirian. Kadang tanda yang paling berbahaya bukan ketika Anda menangis, tapi ketika Anda tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Itu udah males lah, udah ya udahlah gitu ya. Nggak ada keinginan lagi, nggak ada yang dituju lagi, tidak ada yang bisa membahagiakan Anda lagi. Nah, itu yang bahaya. Hari ini beranilah melakukan hal yang paling sulit, yaitu istirahat. Istirahat fisik, dan yang lebih penting istirahat secara mental. Mulai hari ini stop memaksa jadi orang kuat, karena yang namanya rentan, sedih, capek, marah, kesel itu manusiawi. Itu adalah kekuatan manusia yang sejati. Mulai mengenali batas Anda kapan capek, Anda kapan harus istirahat, ya. Anda bisa mengatakan tidak tanpa harus merasa bersalah. Misalkan ada yang curhat padahal Anda capek banget, pengen, tidur, pengen pulang, tapi di kantor ada yang memaksa Anda untuk tetap bertahan di kantor, atau ada keluarga jauh yang minta tolong, padahal Anda butuh istirahat. Kenali batas diri Anda, tidak perlu semua harus Anda ambil, sesuaikan dengan kemampuan. Jadi nggak perlu jadi yang paling kuat, yang paling bisa diandelin, nggak perlu juga ya. Yang paling penting Anda bisa membantu di saat Anda bisa. Ya, jangan memaksakan diri akhirnya Anda kurang istirahat fisik dan istirahat mental. Jadwalkan waktu untuk berhenti ya, bukan hanya kerja tapi prioritas juga istirahat. Jadi nggak cuma jadwal jam kerja, jadi juga jadwal untuk istirahat, jadwal untuk tidur, jadwal untuk ibadah, jadwal untuk apa. Jangan sampai Anda semua dipakai untuk menghabisi, masalah orang lain, masalah Anda sendiri tidak terselesaikan. Jadi mental yang sehat membuat hidup kita jadi lebih berkualitas, investasi yang terbaik yang bisa dilakukan mulai dari sekarang untuk masa depan yang lebih bagus. Jadi kesehatan mental itu bukan, kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Sama seperti, kalau Anda flu, Anda butuh istirahat. Ya, Anda capek mental, Anda juga butuh istirahat. Jadi bukan sesuatu yang memalukan kalau Anda capek, bukan sesuatu yang, kemewahan kalau Anda merasa burnout atau capek. Nah, kalau Anda pengen tahu tanda-tanda burnout seperti apa, saya sudah pernah buat e-book-nya, Anda bisa download secara gratis. Tapi kalau Anda sudah merasa, "Oh, saya sudah benar-benar, capek nih, sudah cemas," atau Anda belum capek, belum burnout, tapi masih dalam kondisi overthinking atau cemas, saya juga sudah buat e-book-nya. Silakan Anda dapatkan, link-nya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, bagikan video ini kepada orang-orang yang kira-kira membutuhkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.